masuk. Siwa, Nah, silakan duduk, nak. Siwa. Nah, gimana nih kabarnya? Nah, Alhamdulillah baik Pak. ini kelihatannya ada sedikit masalah nih, ada apa nih yang terjadi sama anak? Iya Pak, saya mengalami hal yang tidak ingin saya rasakan sebetulnya Pak, karena ini sudah mendarah daging bagi saya, karena hal ini sudah lama saya rasakan Pak. Oh, jadi hari ini anak mau konseling ya sama bapak hari ini. Iya Pak, saya ingin melakukan konsultasi tentang permasalahan apa yang saya rasakan Pak. Baik, baik sebelumnya mungkin bapak mau memperkenalkan diri dulu sama anak. Jadi perkenalkan, nama bapak Kurnia Sandika Putra. Jadi anak bisa manggil bapak Pak Sandi aja gitu. Baik Pak. Jadi tujuan anak kan mau konseling sama bapak nih. Iya Pak. Jadi waktu yang kita gunakan pada konseling ini mungkin sekitar 30 menit. Jadi bapak minta kepada anak untuk menyampaikan semua kebenaran yang nanti bapak tanya untuk mencari apa masalah yang anak rasakan pada saat sekarang. Baik Pak. Baiklah, mungkin sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita saling kenal antara satu sama lain. Iya Pak. Supaya komunikasi kita juga lancar gitu kan. Iya Pak. Kalau boleh tahu nama anak siapa ya? Perkenalkan Pak, nama saya Rahmat Ahmad Pak. Ahmad. Iya Pak. Jadi biasa dipanggil siapa biasanya nih? Saya biasanya dipanggil Rahmat bisa Pak, dipanggil Ahmad juga bisa Pak. Oh, kalau gitu kita panggil Ahmad aja ya biar lebih akrab itu ya. Baik Pak. Ahmad. Nggak apa-apa kan? Jadi kalau boleh tahu sekarang Ahmad lagi bekerja, kuliah atau gimana nih? Saya sekarang ini lagi menjalani perkuliahan Pak. Lagi kuliah berarti ya? Iya Pak, lagi kuliah. Kalau untuk sekarang lagi semester berapa Ahmad sekarang? Saya sekarang sudah masuk semester 8 Pak. Udah semester 8. Iya Pak. Berarti udah semester akhir ya? Iya, udah semester akhir Pak. Kalau berarti Ahmad dalam konsultasi ini memiliki sebuah masalah berarti. Iya Pak, saya lagi merasakan ada masalah pada diri saya yang mungkin saya nggak bisa untuk menceritakan kepada orang-orang lain Pak. Karena itu saya ingin melakukan konsultasi kepada Bapak. Baik, mungkin nanti bisa kita konsultasi dan berbicara dan Bapak bisa membantu Ahmad nanti ya. Kalau boleh tahu, kalau lihat dari postur badan Ahmad sepertinya agak sedikit kurus dan Iya, sedikit Pak. lemas badannya sekarang. Iya Pak, itu yang saya rasakan sekarang Pak. Kalau untuk olahraga biasanya Ahmad apa yang Ahmad suka dari olahraga biasanya? Apakah tidak ada olahraga atau gimana Ahmad? Dulu saya pernah melakukan sebuah olahraga Pak, seperti main bola, basket gitu sama Bapak kan. Cuman sekarang ini karena banyaknya beban pikiran karena perkuliahan, terus permasalahan lingkungan gitu Pak. Jadi semuanya udah nggak ada lagi Pak. Berarti sekarang nggak ada olahraga dan Udah nggak ada lagi Pak. kalau dibilang udah gaya hidup yang kurang sehat gitu ya. Iya Ahmad. benar Pak, saya sudah mengalami hal tersebut sekarang ini Pak. Jadi kalau biasanya untuk Ahmad sih kalau untuk makan tuh biasanya Ahmad masak sendiri atau beli secara instan aja gitu? Biasanya saya sekarang ini beli secara instan aja lagi Pak. Mungkin Karena yang pertama jadwal pulang kuliah saya yang mungkin udah maghrib atau kemalaman gitu sama Bapak kan. Kalau untuk masalah ini Ahmad, apakah Ahmad suka minum alkohol atau ada zat-zat yang terlarang yang pernah Ahmad minum jadi menyebabkan Ahmad punya masalah jadi itu? Aduh, sebetulnya gini Pak, saya ingin menceritakannya cuman karena saya masih ragu Pak, karena takut rahasia tersebut terungkap oleh orang banyak gitu Pak. Kalau untuk itu Ahmad nggak perlu ragu Ahmad, karena dalam konseling ini kita memiliki azas kerahasiaan. Jadi apapun yang nantinya Ahmad sampaikan kepada Bapak akan menjamin semuanya akan rahasianya tidak akan terbongkar kepada orang lain. Jadi Ahmad bisa menceritakan apapun masalah Ahmad kepada Bapak.
Baik, Jadi berarti Ahmad punya motivasi untuk berubah untuk sekarang ini ya Ahmad. iya Pak, karena dulu saya menjadi mana ya Pak? Dulu karena lingkungan saya yang kurang baik dan banyak beban pikiran yang memadai yang menghantui saya Pak. Jadi saya terjerumus lah ke arah hal tersebut Pak, minum alkohol. Cuman saya nggak sampai ke arah narkoba Pak. Karena itu saya ingin memperbaiki pola hidup saya menjadi lebih baik ke depannya Pak. Baik, Bapak sangat mengapresiasi motivasi Ahmad untuk berubah ini. Iya Pak. Mungkin Bapak akan menggali lagi masalah apa yang sedang Ahmad rasakan untuk saat ini. Baiklah, mungkin Ahmad bisa menceritakan lebih jelas lagi kepada Bapak apa yang sebenarnya ingin Ikra rubah dan ingin Ikra sampaikan kepada Bapak untuk saat ini. Jadi begini Pak, untuk memulai hal tersebut Pak, karena banyaknya permasalahan yang saya alami serta banyak beban pikiran hingga saya stres Pak. Faktornya dari faktor kuliah, lingkungan pertemanan gitu juga sama Bapak kan. Jadi hal tersebut membuat saya terjerumus ke arah yang tidak baik Pak. Yang dimana saya juga mengalami kalau faktor internalnya itu ya Pak, broken home Pak. Karena itu saya sangat kacau dalam kehidupan saya Pak. Jadi terjerumuslah saya dengan dunia peralkoholan hingga saya mengalami hal yang sangat tidak saya inginkan sebelumnya Pak. Oleh sebab itu saya melakukan konsultasi ini agar bisa merubah diri saya lebih baik lagi Pak. Jadi untuk berkumpul dengan hal-hal positif, apakah Ahmad ada kegiatan seperti itu? Sebelumnya saya sudah mencoba untuk berkumpul ke relasi yang positif Pak. Cuman hal tersebut tidak memungkinkan untuk saya alias tidak nyaman bagi saya Pak. Karena saya mungkin yang belum terbiasa untuk bergabung ke hal tersebut dan masih banyak keinginan saya untuk ke hal negatif yang saya rasakan sekarang Pak. Jadi tidak ada untuk sekarang Ikra tidak ada kegiatan positif yang biasa dilakukan berarti Sudah nggak ada lagi Pak. Kalau sebelumnya apakah Ahmad pernah melakukan konseling juga sebelumnya tentang masalah Ahmad ini? Kalau untuk konseling ini bercerita ya Pak ke orang-orang. Sebetulnya belum pernah sih Pak, karena saya takut cerita yang saya ceritakan ke orang tersebut nanti tersebar ke orang banyak Pak, yang dimana dapat menjatuhkan jati diri saya gitu Pak. Mungkin Bapak akan mencatat dulu nih apa yang Ikra sampaikan. Bapak sudah menangkap apa masalah yang Ikra alami untuk sekarang ini. Ya. Mungkin Ikra bisa membaca dulu, ini ada kayak tips lah dari Bapak. Ikra mungkin bisa membaca dulu sembari Bapak mencatat apa dan solusi apa yang akan kita cari bersama-sama nantinya Ikra. Baik Pak, Ahmad. terima kasih Pak. Baiklah Ahmad, dari cerita yang Ahmad sampaikan kepada Bapak tadi, Bapak bisa menganalisa bahwa Ahmad ini mungkin sekarang ada masalah dengan keluarga, dengan teman-teman, dan dengan hidup Ahmad sekarang. Iya Pak. Jadi Ahmad tuh harus bisa berubah, mungkin dari kegiatan Ahmad yang lebih positif, bisa berkumpul dengan orang lain, mendekatkan diri dengan Tuhan, Iya. mendekatkan diri dengan keluarga, dan melakukan mungkin bisa dengan olahraga secara teratur. Itu kan bisa menghilangkan stres yang Ahmad derita sekarang. Baik Pak. Jadi mungkin Bapak mau nanya, dari pembicaraan kita untuk selama tadi, apa yang bisa Ahmad dapatkan untuk bisa berubah besok untuk kedepannya gitu. Baik Pak, mungkin untuk kedepannya saya bisa beraktivitas lebih baik ke depannya dan melakukan olahraga secara terus-menerus dan berpartisipasi di lingkungan yang positif agar dapat mempengaruhi diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya Pak. Dan mungkin saya dapat menjauhi lingkungan-lingkungan yang negatif yang menjerumuskan saya ke arah minum-minuman keras serta ke arah narkoba gitu Pak. Baik, betul sekali yang Ahmad sampaikan kepada Bapak ini. Ahmad nampaknya sudah mengerti apa yang kita bicarakan, dan mudah-mudahan Ahmad bisa menerapkannya dalam kehidupan Ahmad sehari-hari. Amin Pak. Bapak sangat memuji apa yang keinginan Ahmad untuk berubah ini.
Jadi untuk pertemuan kali ini, apakah Ahmad ada pertanyaan yang ingin Ahmad tanyakan kepada Bapak? Mungkin setelah konsultasi saat ini Pak, apakah ada melakukan konsultasi ke depannya Pak, kayak melaksanakan yang minggu depan lagi atau berapa kali lagi gitu Pak? Ya tentunya pasti ada Ahmad, karena dalam melakukan perubahan itu kita tidak bisa merubah secara instan Ahmad. Kita perlu perlahan-perlahan untuk merubah apa yang ingin kita rubah dari perilaku yang tidak baik kita tersebut. Baik, Mungkin kita bisa menetapkan apakah minggu depan Ahmad bisa untuk melakukan konseling lagi oleh Bapak. Kalau untuk minggu depan boleh Pak? Jadi kita akan konseling lagi pada minggu depan Ahmad di hari yang sama. Baik Pak. Jadi ini Bapak akan membuatkan catatan tentang apa yang perlu Ahmad rubah di rumah. Ini mungkin bisa menjadi pedoman buat Ahmad Baik, buat Pak. kedepannya supaya bisa melakukan kegiatan positif selama seminggu ini. Jadi Bapak akan melihat perubahan Ahmad selama seminggu ke depan ketika kita bertemu di konseling kedua Baik, nantinya. Baik, ini catatannya untuk Ahmad, dan ini juga brosurnya bisa Ahmad bawa pulang untuk dipelajari dan dibaca untuk menjadi tip bagi Ahmad. Baik Pak. Mungkin sekian konseling kita pada hari ini. Mungkin kita akan bertemu di hari minggu ke depan. Semoga Ahmad bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, mungkin sebelumnya saya terima kasih atas bisa membantu saya pada konsultasi pada saat ini Pak, dan mungkin sekian juga yang bisa saya sampaikan, dan untuk pertemuan minggu depan apakah saya ada melakukan hal yang sama atau ada keluhan lagi, saya akan bercerita kepada Bapak. Baik Ahmad, mungkin sekian. Terima kasih kepada Ahmad. Terima kasih Pak. Ya Ahmad, mungkin kalau Ahmad mau pulang nggak boleh, silakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak, izin pamit Pak. Ya Ahmad.